pemirsa, jumpa lagi bersama Bapak Ustadz Bani Sumanto SPDI di acara UKIN UKM PPG Wali Songo Semarang. Selamat menyaksikan. Bunda, selamat pagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semuanya ya? Nah, sebelum pelajaran dimulai, Pak Ustadz absen, silakan nanti yang hadir bilang hadir. Hakim? Sisa? Nana? Ani? Nandip? Farah? Rahma? Hakim? Bahtiar? Anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang hadis takwa. Yang terakhir adalah hikmahnya orang bertakwa. Coba Mbak Rama masih ingat apa hikmah orang bertakwa? Diberi jalan keluar dalam segala urusan. Mbak Nana mungkin masih ingat? Dimasukkan ke dalam surga. Yang anak putra siapa yang bisa? Bahtiar? Diberi rezeki yang tak terduga. Diberi rezeki yang tak terduga. Sekarang kita akan belajar tentang Al-Quran surat Al-Lahab. Sebelum pelajaran dimulai, mungkin Mbak Nandip tahu apa artinya Al-Lahab atau apa yang kamu ketahui tentang Al-Lahab? Bagian dari bersama. Ya, karena Al-Lahab itu termasuk surat pendek, berarti masuk surat pendek atau juz amma. Mbak Nana mungkin tahu apa artinya Al-Lahab? Nggak tahu. Mbak Tisa, kan Al-Lahab itu mengisahkan tentang Abu Lahab. Mungkin tahu apa Abu Lahab? Siapa? Abu Lahab adalah mama Nabi Muhammad. Pamannya Nabi Muhammad. Mungkin yang putra Farel bisa tahu tentang Al-Lahab? Surat yang keberapa mungkin? Surah yang ke-111. Iya, surat yang ke-111. Sekarang silahkan disaksikan tayangan bacaan surat Al-Lahab yang ada di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Anak-anak, selanjutnya diperhatikan bacaan tulisan surat Al-Lahab yang ada di depan. Pak Ustadz bacakan dulu, setelah itu baru bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sekarang bersama-sama dimulai dari ta'awud dulu. Tu wa ka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Berikutnya menerjemahkan surat Al-Lahab, yang putra bagian Arabnya, yang putri bagian artinya. Saya hitung 1, 2, 3. Yang putra dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kalau dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Silakan disaksikan mufradat surat Al-Lahab. Ya, saya bacakan. Tabbat artinya binasa. Yada kedua tangan. Ma'agna tidaklah berfaedah. Maluhu hartanya. Kasaba usaha. Sayasla kelak dia akan masuk naron api neraka. Wamro'atu istrinya atau seorang perempuan. Berikutnya mari kita menerjemahkan surat Al-Lahab secara bersama-sama agar kita mudah apa itu maksud atau terjemahan dari surat Al-Lahab. Coba ditirukan bersama-sama ya, sepatah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuh baca bareng. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. 2. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. 3. Kelak dia akan masuk
api yang bergejolak atau neraka. Orang dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. 4. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar atau penyebar fitnah. 5. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Anak-anak bisa dilihat di depan, kita akan memahami kandungan dari surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu adalah surat yang ke-111 karena jumlahnya di dalam Al-Quran surat itu banyak sekali, dan urutannya surat Al-Lahab itu termasuk surat yang keberapa? 111. Terdiri dari 5 ayat yang dimulai tadi dari Tabah, yang terakhir Rijitiha Hablum min Masad. Jumlahnya ada berapa ayat surat Al-Lahab? Ada 5 ayat. Dan surat Al-Lahab ini tergolong surat apa? Surat Makkiyah. Semuanya bareng surat apa? Surat Makkiyah, karena diturunkan di kota Makkah, dan Nabi Muhammad saat itu juga belum hijrah ke Madinah. Makanya surat Al-Lahab dinamakan surat Makkiyah. Surat apa Mbak Tisa? Mbak Nadim, ayat yang keberapa atau surat yang keberapa? Ke 111. Yang putra, berapa jumlahnya surat Al-Lahab? 5 ayat. Dilanjut dilihat di depan. Nama Al-Lahab diambil dari ayat yang ketiga, yang berarti api yang bergejolak. Yang ketiga apa bunyinya? Dibaca ayat yang ketiga bareng. 1, 2, 3. Yang ketiga. Saya selana rongdata lahab. Kelak artinya bareng. Sekali lagi bareng. Yang ketiga, ayat yang ketiga artinya bareng. Kelak. Saya selana rongdata lahab. Lahab itu artinya api yang bergejolak atau api yang menyala. Dilihat di depan, dilanjutkan tentang kandungan surat Al-Lahab. Nah, surat Al-Lahab ini di dalamnya menceritakan tentang pertentangan Abu Lahab dan istrinya terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Lahab, pamannya Nabi itu tidak suka kalau Abu Lahab itu menyebarkan atau berdakwah agama Islam. Selanjutnya dilihat, Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad. Paman itu berarti adiknya bapaknya Nabi Muhammad. Nama kecil Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Siapa? Abdul Uzza. Siapa yang betul nama aslinya Abu Lahab? Abdul Uzza. Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, antara Abu Lahab dan beliau berhubungan sangat baik. Jadi sebenarnya Abu Lahab dan Nabi Muhammad itu sangat baik berhubungannya, saling menyapa, berkeluarga. Mereka sangat baik antara Abu Lahab dan pamannya dan Nabi Muhammad. Tapi sejak Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam, mereka menjadi bertentangan. Abu Lahab dan istrinya tidak suka kepada Abu Lahab, maka mereka dinas di dalam Al-Quran surat Al-Lahab
Abu Lahab dan istrinya termasuk orang yang celaka. Coba sekarang sekali lagi dibaca surat Al-Lahab bersama-sama, dimulai dari tahun dulu. Saya hitung 1, 2, 3. Lihat bukunya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasabat. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Iya, benar. Selanjutnya saya suruh baca satu persatu, dilihat jusamanya. Nanti yang Pak Ustadz tunjuk langsung dibaca ayatnya. Saya mulai dengan ta'awudz dan bismillah dulu. Nanti siapa yang Pak Ustadz tunjuk berarti harus membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Nana nomor 1. Kurang keras, diulangi lagi. Mbak Rahman selanjutnya nomor 2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang nomor 3. Sayasla naran dzata lahab. Yang nomor 4. Yang nomor 4. Nomor 4, Mbak. Yang terakhir balik 1, 2, 3. Artinya yang nomor 5 dicari bijitiha hablum mim masad. Artinya di lehernya istrinya Abu Lahab itu ada tali dari sabut yang dipintal. Karena apa? Karena memusuhi Nabi Muhammad. Saking apa bencinya Allah sama Abu Lahab dan istrinya, maka dinamakan Abu Lahab itu akan celaka, dan seluruh harta bendanya juga tidak akan bermanfaat. Sekarang coba barisannya Mbak Ega, Mbak Rahma, Mbak Tisa ke depan menghafalkan surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Selanjutnya anak putra dari Farel, Theo, dan Badra untuk menghafal surat Al-Lahab. Silakan untuk maju ke depan. Tepuk tangan buat Farel, Theo, dan Badra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang dari anak putri satu dulu. Coba dari anak perempuan mewakili satu saja yang menghafal di depan. Siapa yang mau? Dan ini bisa dicoba menghafalkan di depan surat Al-Lahab.
Langsung dimulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, silakan duduk kembali. Yang dari putra mungkin Mas Iqbal bisa mewakili. Yang keras suaranya ya. Tepuk tangan buat Iqbal. Ya. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Silakan duduk kembali Mas Iqbal. Anak-anak, tadi kita sudah menerjemahkan dan menghafal surat Al-Lahab. Selanjutnya silakan membentuk kelompok. Kita akan berdiskusi tentang kandungan atau apapun yang berkaitan dengan surat Al-Lahab. Silakan untuk membuat kelompok menjadi 4 kelompok. Diskusi akan Pak Ustadz kasih lembaran, nanti silakan didiskusikan bersama dari kelompok 1, 2, dan 3. Ini kelompok 1 ya, Mbak Nana dan kawan-kawan, ada Mbak siapa? Ini Nana, Nindi, terus Tania, Nanti dan Riola. Silakan berdiskusi tentang surat Al-Lahab. Berikutnya kelompok 2. Di sini ada siapa? Yo, Mbak Ega, terus Rahma, terus Tisa dari Hakim, Abi dan Iqbal. Silakan berdiskusi tentang surat Al-Lahab. Ini adalah kelompok 3 yang akan berdiskusi surat Al-Lahab. Di sini ada siapa? Farel, terus Theo, terus Bertian, Noval, Ais dan Rahma. Silakan berdiskusi tentang surat Al-Lahab. Ini tadi kelompok berapa? Kelompok 1. Sudah dapat berapa? Separuh ya? Ya. Nah. Ini tadi kelompok berapa ya? Kelompok 2. Sudah dikerjakan? Ya, silakan dilanjut untuk kelompok 2. Berikutnya tadi kelompok berapa ini? Kelompok 3. Silakan dikerjakan ya. Diskusi tentang surat Al-Lahab. Silakan, yang lain membantu. Berikutnya silakan dipresentasikan di depan. Dari kelompok 1, Mbak Nana bisa masuk ke depan. Apa tugasnya tadi? Ayo. Kasih saran. Silakan, Mbak Nana. Al-Lahab adalah surat ke-111 tergolong surat Makkiyah. Ya, silakan duduk. Kelompok 2 silakan maju ke depan yang mewakili. Dipresentasikan kelompok 2 diwakili oleh Mbak Rama. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya presentasikan hasilnya diskusi. Langsung. Ya, terima kasih. Kembali duduk kelompok 3. Anak-anak, sebelum kita menyimpulkan tentang surat Al-Lahab, silakan berdiri dulu biar semangat untuk ketuk anak minum bersama-sama. Ya, men. Saya hitung 1, 2, 3.
kedua orang tuaku, selalu memberi restu. Ya. Satu semangat, dua semangat, tiga semangat, semangat terus. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya kita menyimpulkan surat Al-Lahab secara bersama-sama. Tadi sampai sudah belajar surat Al-Lahab dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Coba barisannya Mbak Nadif disimpulkan surat Al-Lahab. Jadi kesimpulannya disampaikan dari temannya bahwa surat Al-Lahab itu adalah surat yang ke-111. Berapa ayat? Berapa ayat? 5 ayat. Berikutnya Mbak Nana ke belakang. Coba disimpulkan terkait surat Al-Lahab bareng. Nama Allah diambil dari ayat ketiga yang terbagi surat api. Jadi surat Al-Lahab itu diambil dari ayat yang ketiga, artinya api yang bergejolak. Yang putra disimpulkan bersama-sama dari surat Al-Lahab. Jadi Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad. Dia menentang Nabi karena tidak suka pada Nabi Muhammad yang menyiarkan agama Islam. Nama kecilnya siapa? Abdul Uzza. Berikutnya persiapan untuk evaluasi tentang surat Al-Lahab. Bagaimana, sudah siap? Ya. Sudah siap? Ya, alhamdulillah. Persiapan untuk menerima evaluasi tentang surat Al-Lahab. Nanti jangan lupa dikasih nama, alamat, dan kelasnya. Ya, silakan. Dikasih nama, alamat, dan kelasnya. Dibaca dulu sebelum mengerjakan. Dikasih nama, alamat, dan kelas. Enggak usah terburu-buru, waktunya masih lama sekali ya. Nah, dikasih nama, alamat, dan kelas. Sebelum mengerjakan, coba bersama-sama kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan mengerjakan ya. Jangan terburu-buru, dibaca yang teliti biar nanti isinya tidak keliru. Kalau masih ragu, silakan ditinggal dulu, cari yang mudah. Setelah yang mudah semuanya selesai, baru yang tadi ragu-ragu atau sulit diulangi lagi. Mas Farel sudah siap? Namanya sudah ditulis? Sudah. Rama namanya juga sudah ditulis? Ya, dibaca yang sungguh-sungguh, dipilih mana yang paling pas jawabannya. Mas Hakim juga sudah kasih nama, alamat sudah, kelas. Batiar juga yang sungguh-sungguh. Dan semuanya diisi sesuai jawaban yang benar. Anak-anak sudah 15 menit sampai mengerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah ya. Kalau sudah, bisa dikumpulkan dari belakang Mbak Ega, kemudian urut Bani, kemudian nyambung viola, dan dari Patria ke belakang ya.
Silakan dikumpulkan. Ya, kembali. Caranya kedepannya. Anak-anak sudah menyelesaikan evaluasi, nilainya besok akan saya sampaikan setelah nanti di rumah Pak Ustadz koreksi. Siap? Jadi besok akan kelihatan siapa yang belajarnya sungguh-sungguh di rumah, siapa yang tidak sungguh-sungguh, dan siapa yang asal-asalnya kalau mengerjakan. Nanti dilihat dari nilainya akan kelihatan. Ini Mbak Nana, wah 90 berarti hampir betul semua. Mbak Rama, wah dapat 80 berarti masih kurang kalau belajar. Farel dapat 60, lu masih jauh dari 100 berarti belajarnya masih kurang. Besok akan saya sampaikan nilainya evaluasi tadi tentang surat Al-Lahab. Masih ingat berapa jumlahnya surat Al-Lahab? 5 ayat. Surat yang keberapa? 11. Mengisahkan tentang apa? Tentang Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad. Sebelum berdoa, coba semuanya berdiri. Kita sebagai warga negara yang baik menghafalkan Pancasila. Yaman. Diteruskan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Anak, sebelum doa dimulai, Pak Ustadz selama pembelajaran apabila ada kekurangan dan kurang jelas besok bisa ditanyakan. Dan besok kita akan melangkah belajar surat Al-Insyirah atau surat Alam Nasroh Laka Sodroh. Untuk selanjutnya, Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Farel dipimpin doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Pemirsa, demikian pembelajaran di UKM PPG UIN Wali Songo Semarang. Semoga bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semuanya. Wal-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.